Keluarga jemaat yang dikasihi Allah, kalau kita lihat hampir kualitasnya adalah premium, lalu lebih bagus dalam hal pakaian misalnya. Kodi. Tapi mungkin juga ada pakaian yang sangat berkualitas, bermerek, sangat bagus, sehingga harganya mahal. 100.000 nggak dapat sekodi. 100.000 mungkin baru dapat harga kancing bajunya saja. Saking mahalnya. Selain hal-hal yang fisik seperti itu, tingkatan kualitas ternyata juga ada dalam hal-hal yang sifatnya non-fisik. Dalam hal kesadaran moral misalnya, Lawrence Kohlberg pernah meneliti dan menyimpulkan bahwa kesadaran moral paling tidak bisa terbagi menjadi 3 tahap. Saya kasih contoh supaya mudah dipahami begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saudara kita yang muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri. Lalu ada 3 gereja yang memasang spanduk memberi ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Sama-sama pasang spanduk, tetapi kesadaran moral yang melatar belakanginya bisa berbeda-beda. Kesadaran moral yang tahap 1 atau kualitas paling rendah adalah kesadaran moral yang berdasarkan hitung-hitungan untung rugi. Pasang spanduk supaya nanti tidak dianggap toleran. Nah, takut rugi. Syukur-syukur kesadaran moral yang mempertimbangkan segala sesuatu, sekedar bunyi atau rumusan aturannya bagaimana. Yang penting sesuai aturan, tidak perlu melibatkan emosi, tidak perlu disertai dengan hati. Contohnya, masang spanduk, tapi karena surat penggembalaan dari sinode atau surat pastoral dari sinode mengharuskan itu. Ya sudah, disuruh pasang, ya udah pasang. Kita harus taat, kita harus tunduk dengan aturan. Itu tahap yang tengah-tengah. Tahap kesadaran moral yang paling tinggi menurut Kohlberg adalah tahap kesadaran moral yang tidak berpikir untung rugi, yang tidak sekedar mematuhi aturan, tapi karena benar-benar disertai sebuah penghayatan akan nilai. Wah, gereja kita harus pasang spanduk. Meskipun itu hari raya umat beragama lain, tetapi kita kan sesama umat manusia yang ingin berbakti kepada Allah, cuma beda keyakinan saja. Ya, karena itu mari kita pasang ucapan selamat, kita turut berbahagia atas perayaan iman sesama kita yang berbeda agama. Nah, itu contoh. Ada tingkatan dalam kualitas kesadaran moral. Sekarang pertanyaannya bagi kita. Dalam hal spiritualitas, dalam hal kerohanian, kira-kira apakah ada tingkatannya? Secara tersurat, secara terang benderang memang kita tidak menemukan itu di Alkitab. Tetapi dari apa yang kita baca hari ini, firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 6 sampai dengan 11, di sana kita paling tidak menemukan 3 tingkatan. Tingkat spiritualitas, kualitas spiritualitas orang-orang yang mengikut Kristus. Tingkat pertama, kita bisa temukan di ayat 6, di mana di ayat tersebut disebutkan ada orang-orang yang meminta kepada Tuhan Yesus, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kita sebut saja tingkat spiritualitas ini sebagai tingkat spiritualitas melihat diri sendiri. Yang diharapkan orang-orang itu dari mengikut Kristus adalah supaya diri sendiri dipulihkan, supaya bangsa sendiri diberkati, supaya bangsa sendiri mengalami mukjizat, supaya bangsa sendiri menjadi bangsa yang besar.
dan seterusnya. Melihat diri sendiri, melihat kaum sendiri, melihat kepentingan sendiri. Itu spiritualitas yang berada pada tingkat pertama. Jadi dalam hal ini seseorang mengikuti Tuhan Yesus bukan karena adanya syukur dan cinta kepada pribadinya, tetapi karena berharap kalau mengikuti Tuhan Yesus itu ada keuntungan-keuntungan secara jasmani atau secara fisik yang akan diperoleh. Diriku lebih diberkati, diriku lebih dipulihkan, diriku mengalami banyak mukjizat dan seterusnya. Itu tingkat yang pertama. Lalu tingkat yang kedua kita bisa temukan di ayat yang ke-10, di mana disebutkan bahwa pada saat itu orang-orang semuanya menatap ke langit waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Menatap ke atas, menatap ke langit. Maka kita sebut saja spiritualitas tingkat ini adalah spiritualitas melihat langit. Apa yang dimaksud dari spiritualitas melihat langit? Spiritualitas melihat langit adalah ketika mengikut Yesus, yang diharapkan adalah beroleh keselamatan, beroleh surga, beroleh hidup kekal, terhindar dari siksaan api neraka, terhindar dari sesuatu yang mengerikan yang kata Tuhan Yesus sendiri penuh dengan ratapan dan kertaan gigi. Memang tidak ada yang salah ketika kita mengikut Yesus mengharapkan keselamatan. Sebab kita sama-sama mengimani manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, kecuali Tuhan yang memprakarsai karya keselamatan itu dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah bahwa tingkat spiritualitas ini bukan salah, tapi kurang lengkap. Ada hal yang belum tercapai, ada hal yang belum paripurna. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat 11 disebutkan di sana bahwa malaikat menegur orang-orang itu yang terus-terusan melihat langit. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Dari teguran malaikat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seolah tersirat pesan. Hei kalian semua pengikut Kristus, berhentilah melulu melihat langit. Kembalilah untuk juga melihat dunia di sekelilingmu di mana kamu hidup. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, spiritualitas tingkat ketiga yang tersirat dari ayat ini kita sebut saja spiritualitas melihat sekeliling. Kalau tadi yang pertama melihat diri sendiri, yang kedua kita mulai bertumbuh melihat langit, maka kita harus mencapai puncaknya, melihat sekeliling. Dunia sekeliling kita adalah ladang Tuhan, dan kita semua dipanggil untuk menjadi penggarap-penggarapnya. Mari kita lihat dan mari kita terjun ke ladang-ladang Tuhan itu. Ada banyak orang putus asa karena korban PHK, dipulangkan, dirumahkan. Tidak ada apa-apa lagi yang bisa dimakan oleh karena situasi yang terkait dengan COVID-19 ini. Ada banyak orang di luar sana yang kehilangan masa depan karena jatuh dalam pergaulan bebas, tergoda untuk memakai narkoba dan seterusnya. Ada banyak orang yang hanya bisa meratap karena hak milik mereka, karena ruang hidup mereka dirampas, direnggut karena proyek-proyek yang dimiliki oleh orang-orang yang punya modal dan kuasa. Ada banyak penderitaan di sekeliling kita. Ada banyak orang susah di sekeliling kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu ini, di penghujung masa raya Paskah ini, mari kita semua pengikut Kristus menyadari panggilan kita. Kita lemah. Oleh karena itu perlu kita melihat diri kita sendiri dan memohon berkat untuk diri kita. Ya, kita manusia tidak bisa lepas dari dosa. Perlu bagi kita untuk melihat ke langit, memohon keselamatan dari Tuhan. Tapi jangan lupa, Tuhan juga mengutus kita untuk juga melihat sekeliling. Kita ikut berkarya bersama dengan Allah, menjadi kepanjangan tangan Allah, menjangkau mereka yang membutuhkan kasih Allah. Marilah kita mengerjakan ladang Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.
dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29, ayatnya yang ke-13 dan ke-14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Keluarga yang dikasihi Tuhan, marilah kita haturkan persembahan kita dengan kita iringi nyanyian pujian dari PKJ 147, baitnya yang pertama sampai dengan ketiga, di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapakah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Keluarga jemaat yang dikasihi Allah, marilah kita naikkan syukur kita, juga kita naikkan permohonan kita, dan nanti kita akan akhiri dalam doa Bapa kami. Oleh karena itu, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur karena di penghujung masa raya Paskah ini, Engkau menyadarkan kami sekalian bahwa hidup spiritualitas kami, bahwa hidup kerohanian kami harus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, memampukan kami, supaya dalam hidup kami tidak hanya bisa melihat diri sendiri, tidak hanya melihat langit, tapi juga melihat sekeliling kami, dan ikut ambil bagian mengerjakan ladang Tuhan yang ada di sekeliling kami itu. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami juga menaikkan syukur kami yang kami ungkapkan dalam persembahan. Berkenanlah Engkau Tuhan menerima persembahan kami, menyucikan, memberkati, dan sehingga persembahan kami yang hanya benda mati ini bisa menjadi sesuatu yang menghidupkan jalannya kehidupan pelayanan, khususnya di jemaat-Mu GKJ Suryo Diningratan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Bapa, kami hendak bersama-sama menaikkan permohonan kami atas apa yang menjadi pergumulan kami maupun pergumulan saudara kami. Kami mohon Bapa, Engkau memberkati keluarga demi keluarga. Di tengah situasi seperti ini, kami mohon perlindungan-Mu agar kami tetap sehat. Dan juga Bapa, biarlah kami satu dengan yang lain juga tergerak untuk terus saling menguatkan dan mengingatkan untuk menjaga kesehatan, untuk tetap ikut ambil bagian, agar apa yang menjadi keprihatinan kami bersama ini, yaitu COVID-19, bisa segera terlalui. Kami juga mohon berkat-Mu Bapa bagi anak-anak-Mu yang saat ini harus belajar dari rumah. Di tengah segala keterbatasan sarana dan prasarana, kiranya anak-anak-Mu tetap bisa belajar dengan rajin dan meraih hasil yang optimal. Maka berkenanlah Engkau memberkati para orang tua yang mengasuh, tambahkan kesabaran dan kebijaksanaan, sehingga mereka bisa mengasuh dan mendidik anak-anak-Mu ini dengan baik. Kami Bapa, di tengah kehidupan kami yang sulit ini, ada anggota keluarga, ada keluarga-keluarga yang mengalami krisis karena masalah pekerjaan, krisis ekonomi, yang mungkin juga bisa berakibat pada krisis keharmonisan.
Oleh karena itu Bapa, ikutlah campur tangan di tengah keluarga kami. Kami menyerahkan diri kami di hadapan Tuhan. Di tengah kondisi pekerjaan kami, usaha kami yang mungkin sepi, kami mau tetap mengandalkan Tuhan, bahwa dalam pemeliharaan Tuhan kami tidak mungkin berkekurangan. Bapa, saat ini kami juga berdoa, menyerahkan kehidupan berjemaat, yaitu di jemaat-Mu GKJ Suryo Dindingratan. Kiranya Engkau menjamah kami, anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, entah sakit penyakit karena usia lanjut, atau menjalani semuanya ini. Sebab kami percaya tangan Tuhan tidak melepaskan kami. Di tengah sakit ini, ada Tuhan yang terus menjangkau. Terlebih kami lebih merindukan Engkau menjamah kami yang sakit untuk mengalami pemulihan. Oleh karena itu berkatilah Bapa segala usaha yang kami lakukan untuk memperoleh kesembuhan. Biarlah itu Tuhan pakai menjadi sarana karunia kesembuhan boleh dinyatakan. Kami juga berdoa Bapa agar kehidupan jemaat tetap bisa berjalan dengan baik, sekalipun kami harus bersekutu dari rumah kami masing-masing. Agar iman kami tidak surut tapi tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkatilah Bapa gereja-Mu juga dengan segala rancangan program yang sudah kami susun, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, secara khusus berkaitan dengan proses pemanggilan pendeta maupun proses pembangunan pastori. Agar semuanya boleh berjalan tepat pada waktunya, indah pada waktunya, dan semuanya bisa menjadi berkat bagi jemaat. Bapa, saat ini kami juga memohon belas kasihan-Mu kepada para medis yang berjuang menjadi garda terdepan untuk merawat, memelihara, mengobati pasien-pasien yang sakit, khususnya yang terkena COVID-19. Bapa, lindungilah mereka. Bapa, jagalah mereka semua, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, hindarkan mereka dari segala penularan. Demikian juga Engkau kuatkan keluarga mereka untuk terus memberi dukungan secara moral, sehingga para medis itu tetap semangat di dalam melayani. Terima kasih Tuhan, kami sebentar lagi akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan tetap beserta dengan kami, tinggal di tengah keluarga kami masing-masing, memberikan damai sejahtera dan sukacita di tengah kehidupan kami berkeluarga. Semuanya ini Tuhan kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita teguhkan kembali apa yang kita imani tentang karya penyelamatan Allah, dan kita menghayati persekutuan kita dengan umat Allah dari zaman rasuli hingga nanti kita sampai pada akhir zaman, dengan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Keluarga jemaat yang dikasihi Allah, di penghujung masa raya Paskah ini kita semua diutus untuk mengalami pertumbuhan kualitas spiritualitas kita,
Oleh karena itu, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita melakukan firman-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Dan kini mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Di tengah menjalani utusan Tuhan, banyak tantangan. Kita hidup di tengah badai topan dunia, tapi kiranya Tuhan terus menolong kita. Kita tutup akhiri ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 440 bait yang pertama dan yang kedua. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, sulung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, sulung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malamlah, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah